minta maaf dulu. Minta maaf pertama adalah saya tidak pakai kacu. Harusnya saya pakai kacu ya. Saya juga master guide. Harusnya saya pakai kacu. Tapi saya udah males lagi bangun karena sudah mulai. Jadi saya tidak pakai kacu. Kemudian saya mau minta kalau bisa saya mau pastikan dulu suara saya terdengar dengan jelas untuk kita semua. Oke, Terdengar, Kak. terima kasih. Terima kasih. Boleh saya izin share screen? Oke, Boleh, Kak. oke. Apa sudah keluar? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Saya eh, sebenarnya saya terima kasih untuk Lando yang menghubungi saya untuk menjadi pembicara. Saya bukan expert dalam bidang musik. Saya tamat dari UNAI, saya angkatan 2005, saya tamat teologi. Saya hanya punya hobi di musik. Saya bukan pemusik yang bersekolah musik. Saya hanya orang yang pengen belajar tentang segala macam alat musik. Jadi kenapa saya taruh di situ hobi saya? Itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Ada satu hal yang saya mau beritahu bahwa segala hal bisa kita pelajari tergantung apa tujuannya. Saya suka bernyanyi, saya suka bermain alat musik, walaupun tidak jago-jago amat. Saya jujur bahwa saya tidak bisa baca not, sama sekali. Saya sama sekali nggak bisa baca not. Jadi kalau dikasih not balok, saya nggak bisa baca. Tapi kalau disuruh main piano, saya bisa main piano. Dan saya sangat suka main piano di gereja. Impian saya adalah anak-anak saya semua bisa main alat musik. Cuman impian itu baru terwujud satu, anak saya yang paling pertama, namanya Kayla. Dia sedang bersekolah di Selapur sekarang, kelas 1 SMA. Dan dia mewujudkan impian saya punya anak yang bisa main biola. Jadi saya sangat bersuka cita. Karena menurut saya, musik ini sangat kuat, sangat powerful untuk orang-orang muda yang ada di zaman sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi untuk berbicara mengenai musik. Tapi sebelumnya saya mau mulai. Sorry. Oke. Saya disclaimer dulu ya. Pertama, kalau Anda semua mengharapkan ini adalah satu pembahasan yang bombastis, yang penuh dengan kontroversi, maka saya yakin Anda pasti kecewa. Karena saya tidak akan membahas mengenai sesuatu yang bombastis. Ya, kalau Anda membayangkan pembahasan ini akan menjawab semua kontroversi musik yang selama ini diperdebatkan oleh banyak gereja, kontroversi musik yang selama ini diperdebatkan oleh banyak ahli-ahli musik, maka saya yakinkan Anda pasti kecewa. Pasti kecewa, karena saya tidak lagi membahas mengenai itu. Jadi kalau lalu Anda tiba-tiba bisa hebat bermusik, Anda bisa expert bermain musik, maka saya juga pastikan itu tidak akan terjadi. Jadi ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Kalau ada yang berharap seperti itu, saya kasih tahu dari awal dan dia kecewa, boleh dia leave meeting dari sekarang. Karena bukan itu, tidak akan terjadi tuh, ya. Tidak akan terjadi. Lalu uh, apa yang ingin saya bahas? Sorry. Apa yang ingin saya bahas sehubungan dengan musik gereja? Yang ingin saya bahas adalah ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar susunan nada yang indah, rangkaian kata yang teratur, variasi suara yang apik, atau kelincahan jari-jari memainkan alat musik, atau alunan nada yang syahdu. Bukan itu yang ingin saya bahas. Saya membahas hal yang jauh lebih penting. Karena kalau Anda membahas mengenai ini, saya bukan orang yang tepat untuk membahas susunan nada yang indah. Nada itu harus begini-begini. Oh, saya bukan orang yang tepat untuk membahas itu. Saya membahas sesuatu yang saya sendiri secara pribadi merasakan ada berkat dalam setiap musik atau setiap lagu yang saya bawakan. Saya juga sekarang sedang hobi dalam membuat video musik gereja. Jadi saya membantu daerah Nusa Tenggara sini untuk membuat
merekam BWA bernyanyi, anak-anak bernyanyi dalam studio, lalu kami buat videonya. Dan pada saat saya memiliki pola pikir yang akan saya bahas ini, maka saya merasa bahwa hal yang saya kerjakan itu menjadi berkat untuk banyak orang. Ini yang ingin saya share malam hari ini. The power of music ya. Kenapa musik ini punya kekuatan? Saya kasih tunjuk bukti-bukti. Dalam dunia perfilman, musik itu memegang peranan yang salah satu peranan yang paling penting. Selain ada aktor, dia dia ada act-nya, dia boleh bersandiwara di depan kamera, tetapi musik itu mengatur peranan yang sangat penting. Dia bisa mengatur perasaan penonton. Dia bisa buat penonton merasakan suasana yang dirasakan oleh aktor itu sendiri. Dia bisa mempertajam nilai-nilai yang ingin disampaikan sutradara. Itu sebabnya untuk musik sendiri selalu ada orang khusus ya yang mengerjakan musik dalam setiap film. Bukan hanya soal film. Ini sudah menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya dulu, di sini orang muda yang paling banyak. Siapa yang pernah buat story gelap doang, dia lagi sedih nih, entah itu putus cinta, entah itu apapun, lalu dia buat story layarnya gelap doang, lalu dia isi lagu, kemudian ada emoticon nangis. Wah, itu kan saya rasa semua orang, anak-anak muda khususnya ya, sering banget gitu untuk menjelaskan kepada dunia ini, sering curhat gitu lihat storynya, dan lucu-lucu gitu curhatnya mereka. Tetapi ada yang paling penting, harus ada lagunya baru pesannya nyampe, karena kalau tidak ada musiknya tidak nyampe. Atau begini, ada tidak di sini yang dia mau upload story, lama banget dia upload story. Dia bingung. Ya, dia bingung. Kenapa dia bingung? Dia mau pilih lagu apa. Dia upload foto, tapi dia mau masukin lagu apa ya? Dia pilihin lagu satu, dia dengerin dulu. Ah, enggak lah, enggak cocok. Dia ganti lagi lagu berikutnya. Ujung-ujungnya nggak jadi upload story. Hanya karena masalah, dia nggak bisa pilih lagunya. Lagu apa yang cocok ya? Saya nggak tahu itu relate dengan Anda atau tidak, tapi kebetulan saya sedang dekat dengan orang-orang muda. Adik-adik saya kadang mereka itu untuk upload foto ributnya milih lagu yang cocok untuk foto itu. Seperti itu, ya. Sekarang orang semua sudah TikTok. Anak saya suka TikTok. Semua orang-orang suka TikTok. Apalagi kalau potongan-potongan lagu, uh, lagunya siapa ya? Lagunya Anes, Anugerah Terindah, yang ada gerakan-gerakan gini-gini. Ah, itu orang paling suka. Orang paling suka. Karena musiknya membawa, bahkan lagu sedih aja mereka bisa buat musik koplo. Musik musik bisa merubah pikiran seseorang, ya. Sekarang orang lagi demen FB Pro ya, supaya dapat duit ya. Jadi, musik harus ada musiknya juga. Kalau nggak ada musik, orang hanya lihat kata-kata, sepertinya kata-kata itu hanya sekedar kata-kata tanpa ada musiknya. Musik sangat berperan, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Ada satu penelitian tentang musik. Jadi mereka mengambil, meletakkan objek penelitian mereka adalah manusia. Mereka bawa manusia itu, mereka taruh di bawah MRI, lalu mereka dengarkan dia musik. Dan yang membuat mereka kaget pada saat keluar hasil rekaman dari MRI itu, maka pada saat mereka mendengarkan musik, otak mereka ini mengeluarkan cahaya kalau mereka mendengarkan musik. Jadi ada bagian-bagian otak yang mengeluarkan cahaya. Yang mengejutkan lagi adalah mereka bawa seorang pemusik. Sambil mereka rekam otaknya di MRI, mereka biarkan dia bermain musik. Apa yang terjadi? Seluruh bagian otaknya, tidak hanya sebagian, seluruh bagian otaknya itu mengeluarkan cahaya, ya. Dan bahkan yang mereka lihat di MRI itu seperti langit yang penuh dengan kembang api. Jadi semua otaknya waktu dia mendengarkan musik seperti langit yang sangat bercahaya. Kenapa? Menarik bukan? Ini yang mau diberitahu bahwa musik itu dapat mengatur kerja otak. Mohon maaf, ini boleh usia di bosan mute sebentar. poligami dan tidak poligami itu kan bilang pas dia monogami kok, kan dia baru poligami itu Uh, uh, lima tiga atau aku berkedua
Oh, Kak boleh tolong Willy, bantu saya. tolong di mute Kak Willy. Mungkin host bisa langsung mute ya, atau enggak bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Itulah mengapa Tapi maksudnya ya dia musik ini, setia gitu loh sama kita. Ya dibilang setia banget sih mungkin enggak ya. Tapi kalau oke, cuma ngomongin poligami ya. Iya. Nah, apapun sih kalau di luar dari dia senang promo. Tapi emang aku melihat dia senang promo tuh bukan ke arah yang melecehkan gitu loh yang. Kak Willy, mohon maaf Kak Willy, tolong di mute. oke, Ya, terima terima kasih. kasih. Thank you. Saya lanjutkan. Kenapa saya menceritakan ini? Saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya musik adalah salah satu sarana yang sangat kuat untuk mempengaruhi kehidupan manusia, pola pikir manusia. Musik adalah sarana yang sangat kuat. Ini berita baik sebenarnya untuk kita. Artinya ada satu sarana yang Tuhan siapkan untuk membantu kita dapat mengekspresikan semua perasaan kita. Saya kalau sedih atau saya kalau bergembira, itu sangat berpengaruh dengan musik yang akan saya dengarkan atau musik yang akan saya mainkan. Kalau sedih, tambah dengar musik sedih, tambah seperti tersalurkan semua kesedihan itu. Itu berita yang sangat baik. Tapi di sisi yang lain, hati-hati karena bahaya pun mengintai. Musik sarana yang sangat kuat untuk mengatur manusia. Tapi di saat yang sama, kalau kita bicara soal sarana, maka kita lihat Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, ada salah satu sarana, musik di dalam tubuh kita yaitu lidah. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Di saat yang sama, lidah pun bisa menjadi kutuk buat orang lain. Di saat yang sama itu bisa jadi berita baik. Di saat yang sama musik pun bisa jadi berita buruk bagi kita. Apalagi di kehidupan kita sebagai orang-orang muda sekarang. Artinya, kesiapan si pengguna sarana ini, kesiapan si pengguna musik ini akan menjadi elemen yang paling penting dalam bermusik. Khususnya dalam gereja. Itu pentingnya musik. Kemudian berikutnya, ini yang saya mau bicarakan tentang musik gereja. Ini ada dua kata, musik saya sudah kasih tahu tadi, susunan-susunan nada yang bisa mempengaruhi kita sebagai manusia. Tapi soal kata gereja, ini yang sering kita salah mengerti. Terkadang kalau kita bicara musik gereja atau gereja sendiri, kemungkinan besar kita membayangkan susunan acara ibadah, nyanyi, solo, atau dia paduan suara. Oh, harus bagus, harus ini, atau dia konduktor, itu yang kita pikirkan. Atau gedung gereja, atau perkumpulan. Tetapi apa itu gereja? Secara Alkitabiah. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ka'bah itu adalah tubuh kita. Artinya ini bukan soal susunan acara. Ini bukan soal conducting. Musik gereja itu bukan soal conducting. Itu soal alunan nada dalam kehidupan individu saya sebagai gereja yang hidup. Ini soal tabiat. Ini soal pola pikir. Itulah sebabnya yang mau dihancurkan adalah orang-orangnya. Yang mau dihancurkan oleh setan melalui musik itu adalah tabiat kita, gereja yang hidup ini. Karena kita, gereja yang hidup ini, jika salah berpikir, memakai sarana musik, maka gereja secara perkumpulan itu pun pasti hancur. Pasti hancur. Musik menjadi sarana yang sangat ampuh untuk merusak kita yang adalah gereja yang hidup. Jadi inilah pertentangan kosmis yang sekolah sahabat sedang bahas. Sampai di dalam musik pun yang dipertentangkan adalah tabiat. Mari kita belajar musik dari seorang maestro kecapi di dalam Alkitab.
Kenapa saya katakan, uh, saya yakin dalam pikiran Anda pasti berpikir, ya harusnya genre musik dalam gereja itu apa yang paling baik? Apa musik sorgawi? Ya. Bahkan ada orang juga yang mengklaim bahwa salah satu genre dalam musik itu, itulah musik yang ada di sorga. Saya tidak mau sok tahu, karena saya juga belum pernah ke sorga. Saya hanya membahas apa yang ada di dalam Alkitab, dan saya mau belajar musik dari seorang yang bernama Daud. Kenapa saya katakan dia adalah maestro kecapi, maestro musik? Saya belum pernah membaca di dalam Alkitab ada orang yang bermain musik sampai dia bisa mengusir roh jahat, kecuali Daud. Seseorang yang dapat memainkan alat musik sampai membuat orang lain merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat undur dari orang itu. 1 Samuel 16 ayat 23. Berbicara mengenai bagaimana saat Daud memainkan kecapi. Tetap Daud kenal bukan karena dia hebat main musik. Atau main musiknya itu sangat alkitabiah. Daud terkenal jalan soal musik yang paling tepat yang ada di sorga. Ini soal yang lebih penting dari itu. Soal manusianya yang memakai sarana musik untuk memperkenalkan Tuhan. Ini yang akan saya bahas. Mari kita baca cerita Daud yang paling terkenal dalam Alkitab, dalam 1 Samuel 17. Mungkin Anda berpikir apa hubungannya peperangan melawan Goliat dengan musik? Ini adalah prinsip dasar dalam bermusik. Mari kita lihat. Yang pertama, mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Kita lihat bahwa itu cerita bagaimana Daud bertemu dengan Goliat. Apa yang dibawa Daud pada saat dia berperang melawan Goliat? 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 47, apa tujuannya dia berperang dengan Goliat? Dia katakan, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Prinsip dalam bermusik yang paling pertama, jika Anda mau bermusik di gereja atau mau bermusik dimanapun, oh, hati-hati. Jangan sampai kita berpikir musik gereja sehingga kita pikir itu musik yang hanya ada di dalam gereja. Karena kita adalah gereja yang hidup, maka musik setiap hari yang kita dengarkan pun bukan hanya di gereja, itu berpengaruh besar terhadap tabiat kita. Jadi jangan Anda pikir ini musik yang nanti dinyanyikan setiap hari Sabat. Ini soal musik setiap hari yang kita dengarkan. Pada saat kita bermusik atau mendengarkan musik, yang pertama tujuannya adalah nama Tuhan. Kita sedang membawa nama Tuhan. Jika kita ingin bernyanyi, jika kita ingin melayani, jika kita ingin bermain musik, yang kita bawa adalah nama Tuhan. On behalf of Almighty God. Itu penting sekali. Kita membawa nama Tuhan yang hidup. Itu sudah harus ada di pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu maha kuasa.
Dan orang-orang yang tahu dia datang memakai nama Tuhan, mewakili Tuhan dalam bernyanyi, bermusik, atau apapun yang dia lakukan, dia tidak akan mungkin membawa musik yang membuat orang lain ingat bukan Tuhan, tetapi diskotik, lapo tua, konser metal, atau dia ingat yang lain selain Tuhan lah. Gantinya kita bahas mengenai genre musik yang paling baik di sorga. Mari kita bahas musik yang saya akan nyanyikan di gereja nanti. Apakah itu membuat orang lain ingat Tuhan, atau saya ingat Tuhan, atau tidak? Itu pertanyaan awal dan mendasar yang harus kita tanyakan dalam diri kita sebelum kita bernyanyi. Sebelum kita melayani. Saya mewakili Tuhan untuk jemaat ini. Itu poin pertama. Poin kedua, yang paling menarik adalah, kalau kita lihat Daud berperang melawan Goliat. Apa modal Daud saat dia ingin berperang lawan Goliat? 1 Samuel 17 ayat 34 dan sampai 35. Ini orang mau berperang, tetapi modalnya cuma satu. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Ini peperangan negara. Ini peperangan antar negara yang besar. Tetapi dia datang membawa modal menggembalakan kambing dan domba. Saudara tahu tidak? Terkadang banyak orang yang berpikir saking tidak ada skillnya dia dalam menyanyi. Saking ada lebih banyak orang yang pintar-pintar bernyanyi. Dia berpikir, aduh saya ini gak ada modal apa-apa. Udahlah saya di gereja saya duduk manis saja lah. Mendengarkan. Disuruh ikut paduan suara, saya nggak punya. Aduh biarlah saya nggak bisa. Ini, saya nggak bisa itu. Daud membawa modal yang kecil untuk pergi berperang dalam peperangan yang besar. Saudara lihat berapa kali Alkitab menceritakan hal kecil bisa menjadi hal besar kalau datang dengan tujuan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini hal yang sangat mudah. Tetapi kalau ada orang yang datang ke gereja bermodalkan saya hebat nyanyi, hati-hati dia bisa jatuh seperti Lucifer. Hati-hati. Kalau tujuannya bukan membawa nama Tuhan. Ini yang menarik. Modalnya Daud pergi berperang adalah hal kecil menggembalakan kambing domba. Tapi bukan hanya itu. Di dalam cerita menggembalakan kambing domba terselip ada satu hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Anda lihat bagaimana cara Daud menggembalakan domba-dombanya? Pada saat ada singa atau beruang datang untuk memakan domba-dombanya, dia akan kejar singa itu, dia pukul singa itu, lalu dia robek mulutnya, dia ambil kembali domba yang sudah digigit sama singa itu. Saudara, dalam hukum orang Israel, jika ada orang yang menjaga domba, lalu ada binatang buas datang memakannya, Anda bisa baca itu dalam kitab Ulangan. Jika ada binatang buas memakan domba itu, maka dia sebagai penjaga domba boleh melarikan diri. Dan dia tidak akan diminta ganti rugi. Karena hewan buaslah yang memakan domba itu. Tetapi itu hukum normal jika dilakukan. Tidak apa-apa jika Daud mau lari kalau dombanya dimakan oleh singa. Tidak apa-apa. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia pergi berkelahi sama singa itu, dia ambil domba itu, lalu dia bunuh singa itu, dia ambil dombanya dan dia bawa pulang. Apa yang dimaksudkan? Daud adalah orang yang dia tahu skillnya kecil, tapi dia ingin berbuat lebih dari sesuatu yang dituntut. Di dalam bermusik di gereja, mungkin Anda ya disuruh
latihan aja. Oke, datang 1 hari, datang latihan. Pergi conducting, oke, yang penting saya udah belajar, saya maju, oke lah. Ya, yang penting melakukan yang dituntut. Tetapi Daud mengajarkan kita, kita harus bisa melakukan lebih daripada sekedar yang dituntut. Jika Anda pergi untuk membawa nama Tuhan, Anda disuruh conducting, Anda bisa melihat siapa saja di dalam gereja itu yang sepertinya loyo-loyo kalau saya pimpin. Apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa bersemangat dalam bernyanyi? Apa yang saya bisa lakukan? Itu membangun tabiat kita. Kita mau berbuat lebih untuk musik di dalam gereja. Saudara, ini yang paling penting. Dibutuhkan orang-orang muda yang mau berbuat lebih dalam musik di gereja. Kenapa? Karena musik gereja itu sangat unik. Musik itu harus membuat orang ingat Tuhan, bukan ingat yang lain. Tapi di saat yang sama kita dituntut untuk membuat musik yang membuat orang lain bersemangat. Bersemangat dalam tanda kutip, dia tidak ingat yang lain, tapi dia ingat Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita membuat hal seperti itu. Berani untuk maju ke depan atau melakukan yang dituntut tidaklah cukup. Kita perlu berbuat lebih agar orang lain ingat Tuhan dengan musik yang kita buat. Ada satu hal lagi yang penting dari peperangan tentang Daud yang bisa kita ambil dalam bermusik di gereja. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Saya mau buat kuis di sini. Saya akan kasih uh, saya akan kasih hadiah melalui Kakak Lando ya. Saya akan kasih hadiah melalui Kakak Lando. Anda buka 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Nanti saya kirimkan hadiah lewat Kakak Lando. Jadi Kakak Lando yang akan bagikan. Anda lihat di situ, jika ada yang bisa, angkat tangan. Di sana Alkitab memperkenalkan Goliat kepada sang pembaca Alkitab. Goliat orangnya tinggi, lalu semua senjatanya diceritakan, ditulis, dibuat list senjatanya di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Saya punya satu pertanyaan. Ada satu senjata yang tidak dimiliki oleh Goliat. Senjata yang umum di masa itu ya. Ada satu senjata yang tidak dimiliki oleh Goliat. Boleh angkat tangan siapapun yang bisa menjawabnya. Atau langsung buka aja mute, sebutkan nama, lalu silakan jawab. Di unmute, lalu sebutkan nama. Ada satu senjata yang tidak dimiliki oleh Goliat. Ada yang mau jawab? Boleh langsung di unmute? Oke, silakan Natasha. Kalau salah gimana, Kak? Enggak apa-apa. Kalau salah berarti hadiahnya untuk saya. Eh, Enggak. Silakan. Enggak apa-apa. eh, kalau lihat kan eh, punya tombak, ya kan? Hmm. Hmm. Perisai, Mhm. ter Perisai alat pelindung diri itu ada? ada di Oke. depannya kan, Kak? Yes. Terus Apa yang dia enggak punya? Apa yang dia enggak punya? yang dia tidak mempunyai itu eh, nggak tahu. Ini Tuhan Yesus. Senjata. Oke. Senjata Ya real ada. ya. Senjata real yang di zaman itu. Oke, ada Asael Cesario. Pedang kayaknya dia punya ya. Masih ingat Batu, Kak. waktu waktu setelah dia jatuh lalu diambil senjata lalu dipotong kepalanya itu kan pasti pakai pedang.
Ada? Batu, Kak. Itu bukan senjata. Senjata pada umumnya. Saya masih kasih waktu. Baik. Nggak ada ya? Oke. Saya, Oh iya ya. Ada yang mau jawab. saya coba Kak, Silakan. Siapa ini ya? atas nama Winnie tapi sebenarnya Oke. Ibu Winnie. Ibu Winnie. Silakan Ibu Winnie. Kakak Eh, Winnie. Kak Winnie. Saya tebak katapel yang tidak dipunyai oleh Goliat. Oh, senjata. Senjata yang normal. Ya, Iya. ketapel itu bukan senjata ya. Oh, Ketapel oke. itu bukan senjata. Ya, Oh, secara normal. Yang biasa, yang normalnya seorang kesatria harus punya. Oke, saya akan jawab. Atau masih ada? Kalau tidak ada, Pistol oke. bukan Kak? Bom, pistol. Itu di zaman itu. Di Oh, zaman itu ya. oke. Iya, di zaman itu. Panah, panah, panah. panah. Siapa yang jawab panah itu? Indah. Ada Oh, tadi siapa? Siapa yang jawab panah? Ada Panah. Mawar, ada Diandra. Oke, Iya. berarti dua-duanya dapat hadiah ya. Tuh. Coba perhatikan baik-baik. Dua-duanya dapat hadiah ya. Oke. Kalau Mawar dia di Kupang, jadi gampang kalau kasih hadiah. Kalau Diandra di sana ya, nanti saya titip di Kalando. Oke. Kak Ukun ada yang di komen juga duluan tadi. Oh, siapa? Nanti Lando yang itu. Kalau benar dia berarti kasih tahu berapa hadiah nanti Kalando yang kita atur ya. Oke. Oke. Eh, Perhatikan baik-baik. Semua senjata yang dimiliki oleh Goliat adalah senjata bertarung jarak dekat. Senjata bertarung jarak dekat. Yang dia tidak punya adalah senjata bertarung jarak jauh. Apa itu? Oke, kita bisa bilang tombak, dia hanya lempar, tapi tidak sejauh panah. Karena dia tidak punya senjata itu, Anda lihat apa yang dibawa oleh Daud? Dia bawa senjata. Itu bukan dibilang senjata, tetapi alat yang dia bawa adalah alat yang bisa membuat dia bertarung dengan jarak apa? Jarak jauh. Kenapa dia harus bertarung jarak jauh? Semakin dia dekat dengan Goliat, semakin besar kecenderungan dia, potensi dia untuk mati. Ini anak kecil tapi udah bisa sekreatif itu. Anda lihat bagaimana Daud memilih senjata yang akan dia pakai untuk berperang. Saya kecil, saya lincah. Saya bisa berlari kemana saja. Jadi kalau saya pakai baju zirah, maka kekuatan saya hilang. Saya jadi tidak bisa bergerak. Saya susah bergerak cepat. Saya kecil. Tidak cukup hanya dengan nama Tuhan. Dibutuhkan orang yang kreatif. Dibutuhkan orang muda yang memiliki tabiat, keberanian yang sangat luar biasa. Membawa nama Tuhan, tapi butuh otak yang kreatif. Ini prinsip dalam bermusik. Ini prinsip yang sangat, saudara, berapa kali kita ya membuat orang jadi malas di gereja, ya, jadi malas di gereja hanya karena musik kita yang gitu-gitu aja, yang monoton. Lalu kita bersembunyi di balik, ya kan gitu lagu Sion. Kita dituntut untuk memberikan musik yang membuat orang ingat Tuhan, tetapi harus kreatif. Apa batasan-batasannya? Jangan sampai orang dengar musik itu yang orang ingat diskotik. Itu ada batasan. Saya perlu cerita, pada saat kami membahas musik gereja di Unai, waktu itu kebetulan baru pulang. Saya lupa itu tahun berapa. Pada saat itu belum Pastor Ted Wilson sebagai ketua GC. Sebelum Pastor Ted Wilson. Lalu ada cerita bagaimana seorang muda mengangkat tangan pada saat ada di GC conference.
Ada seorang muda mengangkat tangan bertanya, apakah drum itu boleh di gereja? Lalu ketua GC bertanya, kamu pemain drum? Ya, saya pemain drum. Kamu suka bermain drum? Suka bermain drum. Lalu dia bertanya, apakah orang lain tahu ada Yesus dan mengingat Yesus dalam setiap tabuhan drum kamu? Lalu dia terdiam. Anda jawab sendiri, lalu pulang engkau, Anda masih memain drum di gereja atau tidak? Jawab sendiri. Dia tidak bilang boleh atau tidak. Yang paling penting dalam setiap permainan musik itu adalah orang, si pemain ini motivasinya apa. Kreativitas kita dibutuhkan dalam setiap musik. Jangan sampai orang pun, saya malas lah ke gereja Advent gitu-gitu aja, monoton. Seperti Daud dalam melakukan pelayanan dia kepada Tuhan. Melalui sarana berperang dengan Goliat. Daud sangat cerdas dalam memilih. Sangat kreatif dalam memilih senjata yang mau dia pakai. Sarana yang mau dia pakai agar orang lain melihat Tuhan. Pada saat itu berperang. Saat ini kita memakai musik untuk membuat orang mengingat Tuhan. Kreatif. Ini menarik. Apa hasil dari kemenangan Daud terhadap Goliat? Apa hasil dari kreativitas dia? 1 Samuel 17 ayat 49. Bagaimana cara Goliat mati? Alkitab tuh mencatat sangat luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan saudara yang terkait, Anda tidak menemukan kejanggalan dalam ayat ini? Anda tidak menemukan ada yang aneh dalam ayat ini? Atau kita buat kuis lagi? Apa ada yang menemukan keanehan dalam ayat ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Coba baca baik-baik. Apakah Anda menemukan keanehan? Kalau ada, boleh buka. Karena ini sangat penting. Baik, kalau tidak ada, perhatikan baik-baik bagaimana Goliat mati. Waktu diumban oleh Daud, batu itu, tidak akan mungkin batu itu, kalau dia sangat lemah lemparannya, tidak akan mungkin batu itu terbenam ke dalam otaknya, ke dalam kepalanya Goliat. Tidak akan mungkin. Artinya batu itu melesat dengan sangat kuat. Jika ada satu benda melesat dengan sangat kuat dari arah depan, tepat terkena di kepala kita, harusnya kita jatuh kemana? Harusnya kita jatuhnya seperti apa? Kita terkena dan kita jatuh ke belakang. Ya kan? Harusnya. Tetapi apa yang ditulis Alkitab? Goliat jatuh terjerembab, terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dia tidak jatuh ke belakang, tapi jatuhnya ke depan. Sampai muka dia ke tanah. Kenapa? Ditulis. Itu satu adegan film yang seperti itu. Semua ada maksudnya. Ingat baik-baik bahwa yang dihina oleh Goliat itu adalah nama Tuhan. Tujuan dari Daud berperang adalah supaya semua jemaat ini tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Artinya supaya semua orang tahu bahwa mereka harus menyembah Allah yang benar. Kita perlu ingat bahwa cara penyembahan Allah yang level tertinggi di dalam Alkitab sering ditulis dengan apa? Dengan kata-kata, dengan kalimat seperti ini. Maka menyembahlah dia mukanya sampai ke tanah.
Dan Goliat pada akhirnya yang menghina Tuhan itu, pada akhirnya dia menyembah Tuhan sampai mukanya ke tanah. Bedanya adalah penyembahan dia tanpa ada lagi nafas di tubuhnya, sudah terlambat. Apa yang mau dimaksudkan? Tujuan Daud tercapai. Tujuannya adalah membuat orang lain menyembah Allah. Tujuan kita bermusik di dalam gereja atau apapun yang kita lakukan, 1 Korintus 10:31, entah engkau makan, entah engkau minum, atau apapun yang engkau lakukan, tujuannya kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan akhirnya adalah orang lain menyembah Allah, bukan menyembah kita. Sehebat-hebatnya kita bernyanyi, sehebat-hebatnya kita bermain alat musik, tujuan utama kita, orang lain menyembah Tuhan, dan bukan kita yang diingat. Itulah uniknya bermusik di dalam gereja. Itulah uniknya. Kenapa? Karena harus ada ego yang kita tahan. Harus ada kesombongan yang kita hilangkan. Harus ada rasa ingin show off yang harus ditahan dalam hidup pada saat kita bermusik di dalam gereja. Karena yang kita mau orang lain menyembah Tuhan dan bukan menyembah kita. Itulah uniknya bermusik di dalam gereja. Musik yang indah datang dari tabiat yang indah. Nyanyian yang luar biasa indah datang dari tabiat yang luar biasa indah. Jadi apa yang Anda nyanyikan di gereja ada hubungannya dengan apa yang Anda biasakan di rumah selama 6 hari. Anda bekerja, Anda ke sekolah. Jika Anda membiasakan show off dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan kesombongan, maka di gereja pun jika Anda menyanyi atau bermain musik atau apapun yang kita lakukan, pasti berhubungan dengan kesombongan. Ini bukan soal nada yang indah. Bukan soal kata yang manis. Ini soal tabiat yang sempurna. Lagu yang kita nyanyikan di gereja berhubungan dengan kehidupan yang kita lakukan setiap hari. Ingat, kalau ini soal nada dan kata yang indah, jangan lupa, Lucifer pemimpin biduan, kurang apa? Tapi dia jatuh. Apa yang kurang? Tabiat. Kita pikir dengan, andai kita bilang klasik itu adalah musik sorgawi, kita pikir dengan bernyanyi klasik dan paduan suara di gereja, kita sudah di sorga? Belum tentu. Kita pikir sudah cukup dengan nada yang indah, kita bernyanyi di sorga, kita pikir cukup untuk membuat suatu ibadah yang baik. Buka Amos 5 ayat 23. Amos 5 ayat 23. Amos 5 ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian. Tidak mau aku dengar. Oh, dalam bahasa aslinya paling luar biasa. Lagu-lagumu itu adalah kebisingan di telingaku. Itu bahasa aslinya. Kamu nyanyi, tapi kalau tabiatmu nggak benar, itu hanya nada-nada yang bising. Walaupun Anda menyanyi dengan suara yang luar biasa. Sudah dengan musik klasik yang sangat luar biasa. Tetapi kalau tabiatmu tidak benar, dalam hatimu tidak benar, itu bukan ibadah yang sejati. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita mungkin boleh sibuk bicara soal ini, genre yang ini. Tidak ada yang salah. Tapi jauh sebelum kita tahu genre yang benar, pastikan bahwa hati kita benar. Pada saat kita mau memilih lagu untuk kita nyanyikan nanti di gereja, pastikan hati kita benar. Kenapa? Karena lagu yang benar tidak pernah keluar dari hati yang salah. Tidak akan pernah. Nada yang indah tidak akan pernah keluar dari hati yang tidak indah. Tidak akan. Tidak akan pernah. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Ini yang perlu kita pertanyakan sebelum kita melayani dalam musik di gereja. Jika saya meminjam istilah Rasul Paulus, yaitu surat yang hidup, maka
Kita ini pada saat bermusik dan kita bernyanyi, kita ini adalah nyanyian yang hidup. Hidup kita ini adalah lagu yang hidup. Musik yang hidup yang orang lain dengar. Saudara, pada saat Anda maju di depan mimbar, Anda bernyanyi dengan begitu indah. Tetapi kalau di luar sana, Anda terkenal dengan mulut yang suka membicarakan orang. Yang orang ingat, kamu pintar menyanyi, tapi kamu tidak pintar dalam hidup. Hidup kita itu harus hidup yang bernyanyi. Nyanyian-nyanyian yang hidup. Di mana itu mengingatkan orang lain terhadap Tuhan. Nyanyian kita di gereja pun harus hidup. Membuat orang semangat. Tetapi membuat orang ingat Tuhan. Kenapa hidup kita harus menjadi nyanyian yang hidup? Kenapa nyanyian kita harus membuat orang lain hidup? Itu semua tidak pernah datang dari tabiat yang tidak hidup. Jadi saya sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar ini lagu benar atau tidak. Tabiat yang benar akan menghasilkan lagu dan musik yang benar. Tabiat yang hidup akan membuat orang lain mendengarkan nyanyian kita jadi lebih hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas memaparan materi yang begitu bagus banget dan menginspirasi kita semuanya supaya kita bisa lebih lagi tahu tentang musik bergereja atau musik gereja itu sendiri. Untuk waktu selanjutnya mungkin dari kakak Master Guide atau dari ada Pathfinder boleh ada mungkin satu atau dua pertanyaan saya buka untuk bisa kita sharing-sharing kembali dan bisa banget untuk kita lebih mengenal lagi atau lebih mengetahui tentang musik gereja itu sendiri. Dipersilakan untuk satu pertanyaan terlebih dahulu. Selamat sahabat. Selamat Apakah sahabat, Kak. suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, silakan, Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf dan selamat sahabat untuk kita semua. Dikarenakan satu dan lain hal, saya harus off cam seperti itu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga untuk sharing terkait terbentuknya ini ya, bagaimana peran musik itu dalam kehidupan kita ya. Terima kasih banyak Kak Rukun atas sudah memberikan materi tersebut. Karena tadi MC menyampaikan satu pertanyaan, saya di sini tulis 4 seperti itu. Apakah diperbolehkan? Boleh Kakak, dua dulu ya Kakak ya. 4 terlalu banyak banget, nanti kasihin kan rukunnya. Oke, baik. Di sini karena tadi itu dari materi yang Kak Rukun tuh sampaikan, saya melihat itu ada dua bagian dalam peran musik, yaitu untuk society sama untuk individunya sendiri, kayak begitu. Jadi pertanyaan pertama saya adalah bagian awal tadi, musik itu kan berkaitan dengan selera, Kak, seperti itu. Nah, namun tadi juga disampaikan bahwasannya tubuh kita adalah bait Allah. Nah, namun bagaimana sih sikap kita untuk tidak menjustifikasi selera musik orang lain seperti itu? Apalagi di gereja ya Kak, kan kadang orang tuh ingin musiknya tuh lebih powerful, ada yang lebih senangnya tuh musiknya lebih calm, tenang ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana sih sikap kita untuk tidak menjustifikasi orang lain? Terus yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa musik adalah sarana yang melengkapi kita. Nah, garis benang merahnya yang saya tuliskan di sini adalah musik merupakan bagian dari kita karena mempengaruhi kita, seperti itu. Musik jadi tugasnya mempengaruhi kita. Nah, apa tindakan preventif kita agar peran musik itu mensupport bukan menjatuhkan kita? Nah, apa tindakan preventif kita sih agar peran musik ini tetap
on track gitu untuk tetap mensupport kita, bukan menjatuhkan kita. Itu dulu, terima kasih. Boleh, terima kasih Kak Mas Reget Lia. Em, mungkin Kak Rukun bisa bantu jawab dua pertanyaan ini. Saya sharing ya. Saya bukan orang yang saya senang berbicara dengan apa yang saya rasakan. Saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya. Apa preventif kita? Eh, saya tahu kenapa saya bicara soal tabiat. Karena kita sendiri tahu ada hal dari luar yang membuat tabiat kita itu lebih dekat ke Tuhan atau kita lebih jauh. Saya sangat memilih musik apapun yang masuk ke telinga saya. Karena tujuan saya adalah tabiat. Yang pertama dulu. Jadi yang saya sampaikan tadi membicarakan tentang satu step yang paling dasar sebelum kita masuk dalam memilih lagu dan lain-lain. Tabiat kita harus benar dulu. Kalau kita bicara soal musik ya, kalau kita bicara soal musik, musik itu bukan hanya nada, bukan hanya apapun. Semua alam ini adalah musik. Geledek itu suara yang sangat besar untuk menggambarkan sesuatu yang sangat bergemuruh. Kita bisa lihat musik dalam segala hal. Ada hal yang paling penting yang ingin saya katakan adalah kitalah orang yang memilih apa yang paling penting untuk hidup kita. Kita tahu musik yang membuat kita merasa tenang. Kita tahu musik yang menjadi sarana untuk kita bisa mengingat Tuhan. Artinya, yang paling benar dalam hidup ini adalah yang saya harus atur baik-baik. Saya sebagai pribadi harus punya dulu tabiat yang benar. Karena orang yang memiliki tabiat yang benar pasti bisa memilih apa yang benar dan baik untuk hidupnya. Yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita menghadapi banyaknya bagaimana tadi pertanyaannya? Menghadapi banyaknya. Perbedaan selera musik orang lain. Oke. Biar kita Ya. justifikasi. Terima kasih. Tadinya saya pengen bahas banyak, tetapi saya memilih part yang paling awal dulu. Karena bicara soal musik ini banyak hal. Salah satu hal yang paling berpengaruh di dalam musik, satu perasaan, dua budaya. Karena orang yang terbiasa di India dengan dangdut, saya pernah kemana ya? Saya pernah, kebetulan waktu di Unai, saya pergi ke gereja Sunda, pada saat itu di bagian bawah Unai, lalu mereka menyanyikan di seluruh perbaktian mereka itu, mereka bernyanyi dengan lagu Sunda, di mana kita tahu sendiri bagaimana lagu Sunda itu cengkok-cengkoknya, terus mereka main ada yang pakai, saya kurang mengerti itu seperti gendang atau apa. Tetapi pada saat itu kita diminta untuk melayani, saya pergi berkhotbah di sana. Apa yang saya buat, kesaksian saya pribadi aja, saya fokuskan karena saya tahu musik itu adalah sarana untuk memberitahukan isi dari lagu itu, maka saya memfokuskan. Saya kurang terlalu suka dengan musik seperti itu waktu itu, tetapi karena itu adalah gereja Sunda, jadi saya nikmati saja. Saya fokuskan kepada apa yang mau disampaikan dari lagu tersebut. Melalui apa? Kata-katanya. Jadi setan ini sangat luar biasa. Musik itu adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan pikiran kita. Yang mau dirusak adalah pola pikir. Jadi di dalam musik itu sendiri, dibuatlah kata-kata yang akan disisipkan untuk merusak cara kita berpikir. Sarananya alunan musik tadi. Sehingga kita lebih cepat menerima pola-pola di dalam kata-kata yang tersusun. Anda bisa lihat sekarang lagu-lagu yang disajikan oleh dunia, kata-katanya memakai nada yang sangat indah supaya cepat masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga yang terjadi karena itu selera. Akhirnya bagaimana menghadapi selera yang begitu banyak?
Yang paling penting bagi saya adalah inti dari lagu itu yang mau dimasukkan apa, sarannya kan musiknya. Apakah itu sesuai? Kalau misalnya dia sukanya yang powerful, yang saya pusatkan pikiran saya adalah di isi dari lagu tersebut. Supaya saya jangan terganggu dengan sarananya. Karena sarana itu hanya medium untuk menyampaikan sesuatu. Jadi saya langsung kepada isi dari lagu itu supaya saya jangan terganggu. Mungkin ada yang lain yang mau berikan masukan, tapi saya secara pribadi akan itu yang saya lakukan. Seperti itu Kak Mestika. Terima kasih, Kak. Oke, eh, terima kasih atas jawabannya dari Kak Rukun. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya nanti akan ditunda lagi ya teman-teman dan kakak-kakak Master Guide dan adik-adik dari Pathfinder. Mungkin ini kan baru awal nih, eh, baru materi awal. Mungkin nanti di lain kesempatan atau Kak Rukun akan ke Jemaat ICG. Kita doakan semoga Kak Rukun bisa ke Jemaat ICG untuk melanjutkan nih sesi keduanya materi tersebut. Oke, untuk waktu selanjutnya kita sudah di penghujung acara dan kita eh, akan mendengarkan satu ucapan terima kasih nih dari Master Guide Yusak Subagianto. Kepada Kakak Yusak dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah mengadakan ibadah Vesper yang merupakan rangkaian kelas umum Pathfinder dari klub Jemaat Immanuel Casagrande melalui Zoom meeting, dan secara istimewa pada malam hari ini dilayani oleh Kakak Rukun Setiawan Lai dari NTT atau Kupang dengan judul yang cukup baik, yaitu Hidup yang Bernyanyi, Bernyanyi yang Hidup. Ya, seperti pembawa ataupun seperti narasumbernya juga boleh menyampaikan materinya dengan hidup. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan judulnya. Biarlah melalui materi malam hari ini tentang musik gereja, kita semua boleh dimotivasi untuk menyanyi dengan hati, dengan sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun secara pribadi saya harus menyampaikan ini Kakak Rukun Setiawan Lai, walaupun materinya cukup bagus, tapi masih ada yang kurang. Nah, kurangnya apa? Kurangnya ini karena kita hanya melalui ruang Zoom meeting. Seharusnya ini secara offline diadakan di Yogyakarta. Jadi harapan saya nanti ya Tuhan akan berikan kesempatan, waktu yang tepat, sehingga Kakak Rukun Setiawan Lai boleh datang ke Yogyakarta dan melanjutkan materi selanjutnya untuk adik-adik kita, Pathfinder dan juga calon Master Guide yang ada di Pathfinder Club Immanuel Casagrande. Jadi itu merupakan doa dan harapan saya kita bisa bertemu, bertatap muka sehingga materinya hidup, yang membawakannya dengan baik, dengan hidup, dan kita bisa apa? Menikmatinya dengan apa? Dengan sukacita. Kami atas nama Pathfinder Club Jemaat Immanuel Casagrande memberikan sertifikat penghargaan untuk Master Guide Rukun Setiawan Lai yang telah melayani sebagai pembicara atau narasumber kelas umum Pathfinder musik gereja dengan judul Hidup yang Bernyanyi,
bernyanyi yang hidup. Biarlah Tuhan akan memberkati Kakak Rukun Setiawan Lai bersama keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan di jemaat di mana Kakak Rukun Setiawan Lai melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Master Guide yang bergabung dari Jemaat Timoho dan juga Master Guide Pendeta Runesi, dan tadi sempat juga masuk bergabung di Zoom meeting ini Pendeta Mesnik Autopa sebagai pimpinan Ketua Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 daerah Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk adik-adik Pathfinder yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Kakak Rukun Setiawan Lai yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih atas kalimat-kalimat dan ucapan terima kasih dari Kak Yusak. Mungkin untuk waktu selanjutnya, untuk menutup rangkaian Vesper kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu tutup kita dalam lagu Sion nomor 498, Pemuda sekalian. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kemampuan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiap talenta yang ada, meskipun hanya satu, makan waktu kami semua, kami serahkan bagi-Mu.
Baik, untuk waktu selanjutnya kita akan berdoa tutup bersama-sama yang akan dilayangkan oleh Kak Agung Pramono. Pada Kak Agung Pramono dipersilakan. Baik, eh, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami kasihi. Puji syukur terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang indah yang Tuhan sudah bagikan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau akan pakai masing-masing kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, di setiap langkah kami, di setiap aktivitas kami. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu di dalam pelayanan kami di dunia ini. Kami surga, kami juga memohon kehadirat-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk menyucikan hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami layak untuk menguduskan dan menyucikan hari Sabat-Mu ini. Kami surga, kami juga memohon kehadirat-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati bagi Kak Rukun, keluarga yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan berkati di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan juga di dalam pelayanan mereka di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan pakai keluarga ini untuk menjadi pembawa terang dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan turut campur tangan di setiap tangan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan pula untuk menyertai, memimpin keluarga, istri dan anak-anak mereka, anak-anak Kak Rukun ini, supaya mereka boleh semakin bersuka cita di dalam melayani Engkau. Bagi kami surga, kami juga merindu untuk berdoa bagi masing-masing kami yang sudah bersekutu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan persiapkan kami untuk mengikuti sepanjang acara ibadah sepanjang hari Sabat ini. Biarlah Tuhan tuntun masing-masing kami ya Tuhan, supaya Engkau saja akan iringi sertai kami di setiap langkah rencana kami yang sudah kami susun untuk sepanjang acara ibadah pada hari Sabat ini. Biarlah Tuhan akan selalu sertai kami dimanapun kami berada. Kami surga, kami juga memohon kehadirat-Mu supaya Tuhan pakai kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai kami dimanapun kami berada untuk melayani Engkau. Kami surga, biarlah Engkau turut campur tangan di setiap rencana-rencana kami. Tuhan turut campur tangan di setiap aktivitas kami. Kami surga, mohon biarlah bila mana sebentar kami akan istirahat, kami boleh istirahat dengan nyenyak malam hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau akan izinkan kami kembali untuk bangun besok pagi dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang sempurna, dan kiranya Engkau akan pimpin sertai kami sepanjang ibadah kami besok pagi Tuhan. Kiranya masing-masing kami selalu mendapatkan anugerah dan perlindungan-Mu dan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tangan pengasih Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah-langkah kami. Dan kiranya Engkau akan sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah Vesper kali ini telah selesai, kelas umumnya telah selesai. Mungkin sebelum kita leave dari Zoom ini, mari teman-teman sekalian, saya mengajak untuk open cam semuanya, dan kita akan berfoto bersama-sama untuk mengakhiri Vesper kita pada malam hari ini. Oke. Baik. Oke, saya hitung ya. 1, 2,
3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian, kakak-kakak Pathfinder, serta adik-adik kakak Pathfinder dan Master Guide, serta juga kakak Rukun sebagai narasumber dari kelas umum kita pada malam hari ini, serta juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para majelis serta tamu-tamu yang hadir di Zoom ini tersebut, yaitu Pak Pendeta Zairunesi dan juga tadi ada juga Ketua Pimpinan dan teman-temannya Kak Lando dari NTT. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di kelas umum selanjutnya dan jangan lupa juga untuk memakai di kelas umum selanjutnya. Terima kasih Kak Rukun dan terima kasih Ketua Majelis dan selamat malam, sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.